Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ina Warlima, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi sekolah dengan berbasis pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga bisa menentukan langkah selanjutnya yang dijalankan dalam suasana yang positif menuju perubahan yang lebih baik. Untuk memulainya, saya melihat dulu apa itu dengan yang disebut ATAP. ATAP singkatan dari yang pertama adalah aset. Aset yang dimiliki oleh sekolah saya, yang pertama adalah ruang kelas yang tersedia. Yang kedua, wali siswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, dukungan dari kepala sekolah. Dan yang keempat, sarana prasarana sekolah yang memadai. Yang kedua adalah tantangan. Tantangannya terdiri dari kreativitas dan kemandirian peserta didik yang lemah, rendah keberanian siswa dalam bertanya dan mengungkapkan pendapat, serta pembelajaran yang kurang bervariasi. Dan untuk aksinya yang terdiri dari merevitalisasi media pembelajaran di kelas, membuat program pengembangan kreativitas peserta didik, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreasi dengan ruang kelas. Adapun pelajaran yang dapat diambil adalah peserta didik dan guru menyadari pentingnya pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Peserta didik dan guru memahami pentingnya menumbuh kembangkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, dan peserta didik memahami pentingnya keberanian dan sikap kritis dalam mengungkapkan pendapat dan pertanyaan. Serta yang terakhir, guru semakin bertambah ilmu dan pengalaman dari membaca literatur tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Langkah selanjutnya adalah dengan metode Bagja. Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Tahapan ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu atau kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Bagja yang ketiga adalah gali mimpi bersama. Pada tahapan ini, komunitas sekolah, kepala sekolah, guru ataupun siswa akan menggali mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan dengan digambarkan secara rinci melalui sebuah narasi, dan diperlukan pertanyaan-pertanyaan pemandu dalam penyusunan narasi. Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Tahapan Bagja ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan-keputusan. Ketika perencanaan awal, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membantu penyusunan rencana agar lebih konkret. Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dan berikut adalah visi guru penggerak yang saya buat. Mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan berkarakter profil Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka prakasa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun alur Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, dan pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik di kelas, bagaimana membiasakan penumbuhan karakter mandiri di lingkungan sekolah, dan bagaimana meningkatkan kreativitas peserta didik dengan cara pembelajaran yang menyenangkan. Untuk tindakan atau penyelidikannya diantaranya, yang pertama mengajak rekan sejawat bertukar pikiran terkait pengembangan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Yang kedua adalah membaca referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga adalah mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostis. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya terdiri dari
Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang menunjukkan sikap mandiri dan kreatif peserta didik? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa. Mencari referensi yang sesuai tentang pembelajaran menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya terdiri dari apakah dengan pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik? Bagaimana penampakan lingkungan kelas dan sekolah secara fisik? Dan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi serta sumber daya apa yang kita bayangkan akan tersedia? Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur bagaimana pembelajaran yang menyenangkan itu, membuat gambaran sikap dan respon anak atas pembelajaran yang dilakukan, serta mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten di bidang tersebut. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, siapa yang akan melakukan apa, bagaimana, dan kapan pembelajaran menyenangkan dilaksanakan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah pembelajaran menyenangkan yang bisa meningkatkan kemandirian dan kreativitas ini, serta bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi dan kontribusi membantu terwujudnya perubahan. Apa langkah-langkah kecil yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan? Adapun tindakan atau penyelidikannya, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang pembelajaran yang bagaimana yang menurut mereka sangat menyenangkan. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kemandirian dan kreativitas yang tinggi, serta melakukan dialog atau sharing bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kegiatan penguatan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan terlibat mewujudkan rencana-rencana, bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan, siapa yang akan bertanggung jawab memonitor agar kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten, serta siapa yang akan memonitor batas waktunya. Dan untuk tindakan atau penyelidikannya adalah demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi